Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di sini kami akan menjelaskan tentang matriks 4x4 dari kelas algoritma paralel ruang 02, yaitu oleh dosen Bu Aris. Nah, di sini ada nama-nama kelompok, yaitu yang pertama ada Ariel Finanto, yang kedua ada Muhammad Idris Al-Amin, yang ketiga ada Genta, dan yang keempat ada Restu Fauzi. Nah, di sini ada materi yang akan kita bahas, itu yang materi pertama matriks, yang kedua transformasi 4x4, dan yang ketiga algoritma sekuensial dan algoritma paralel. Matriks adalah salah satu cabang ilmu matematika yang kita ketahui adalah aljabar. Dan yang dipelajari di sini tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan elemen yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital A, B, K, dan sebagainya. Banyaknya baris dan banyaknya kolom suatu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut. Selanjutnya ada transformatif 4x4. A sama dengan 1, 3, 3, 5, 2, 6, 7, 1, 9, 12, 10, 8, 15, 14, 16, 13, 12. A transpose sama dengan matriksnya 13, 6, 12, 14, 3, 7, 10, 16, 5, 1, 8, 13, 2, 9, 15, 12. Oke, di sini ada algoritma sekuensial dari matriks yang mengartikan bahwa logikanya itu diurutkan secara sekuensial atau secara urut. Di sini ada prosedur sekuensial transpose A yang mengartikan for perulangan I sama dengan 1 ke N lakukan perulangan J 1 ke I kurang 1 lakukan I dikali J lakukan transpose AJ dikali I, jadikan perulangan. Lalu sampingnya ada implementasi algoritma sekuensial pada Java. Di sini ada pemrograman Java dengan sintaks berikut. Pada baris ketiga membuat kelas dengan nama penjumlahan matriks, lalu baris kelimanya mendeklarasikan variabel I, J, M, N, di mana variabel I digunakan untuk perulangan baris, variabel J untuk perulangan kolom, variabel M untuk menjumlah baris dan matriks, variabel N untuk jumlah kolom matriks. Baris ke-6 dan sampai 8 mendeklarasikan variabel matriks 10, matriks 2 dan hasil dari yang merupakan array 2 dimensi yang memiliki maksimal panjang atau ukuran array baris dan kolom sebanyak 10. Lalu baris ke-9 mendeklarasikan variabel scan untuk input nilai. Baris 11 sampai 14 menginputkan nilai ke dalam variabel M dan N. Lalu baris ke-16 sampai 21 melakukan pengulangan M, yaitu baris dan N, yaitu kolom, untuk menginputkan elemen matriks di variabel matriks. Baris ke-23 sampai 28 melakukan pengulangan M, yaitu baris dan N, yaitu kolom, untuk menginputkan elemen matriks di variabel matriks. Lalu baris ke-30 sampai 38 melakukan pengulangan M dan N untuk operasi penjumlahan variabel matriks 1 dan 2, dan hasilnya dimasukkan ke dalam variabel hasil serta menampilkan hasil operasi penjumlahan matriks. Seperti output pada gambar di sebelah kanan, sini kami masukkan jumlah matriks yang mempunyai ordo 4x4, yang di dalam elemen matriks tersebut 13, 3, 5, 2, baris kedua 6, 7, 1, 9, baris ketiga 12, 10, 8, 15, dan baris terakhir 14, 16, 13, dan 12. Maka transpose matriks tersebut adalah
13, 6, 12, 14. Baris kedua 3, 7, 10, dan 16. Lalu baris ketiga 5, 1, 8, dan 13. Dan baris terakhir 2, 9, 15, dan 12. Algoritma paralel merupakan algoritma yang dikerjakan secara beruntun. Seperti logikanya seperti di sini, yaitu ada prosedur Parshov transpose A, di mana pertama akan ada perulangan dari I yang sama dengan 1 sampai dengan ke Q dan lakukan. Lalu kedua ada perulangan K atau for K sama dengan 1 menuju ke 22 Q atau batasan terakhir ada di 22 Q kurang 2 do in parallel. Kenapa di sini ada min 2? Karena P0 dan P22 Q tidak diikutsertakan. Lalu ada R mod 2212K Q. PK mengirimkan elemen yang dipegangnya ke PR N for, lalu diberhenti perulangannya. Di sini merupakan codingannya atau studi kasusnya. Di sini kita menggunakan bahasa C++, di mana di sini ada pertama penempatan variabel integer, yaitu ada myRank, ada source, num nodes, workers, dan integer. Ada juga variabel integer buffer. Lalu di sini memasukkan nilai matriks dan langsung masuk ke perulangan matriksnya. Lalu dilanjutkan ke memasukkan memasukkan percabangan rank. Di sini ada myRank. Jika tidak sama dengan master, maka integer send perulangan dimulai dengan workers dikurang myRank sama dengan 0 apabila x lebih kurang dari workers, apabila i ditambah i plus plus x plus plus. Lanjut ada matriks myRank dikurang 1 i sama dengan buffer 0. Setelah itu else printf treat garis bawah 6 nodes. Lalu ada printf transpose matrix parallel proses. Lalu code matrix input. Lalu ada perulangan lagi di sini bisa dilihat. Lalu hasil jadinya akan seperti ini, dimana treatnya ada 5, transpose matrix paralelnya proses, matrix input masukkan matriksnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu akan ditransposkan matriksnya menjadi 0, 4, 8, 12, 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 5, 11, 15. Lalu yang terakhir ada perkalian matriks paralel dan implementasinya dalam program. Di sini kami menggunakan MPI untuk perkalian matriks tersebut. Pertama-tama kita includekan library yang dibutuhkan, yaitu ada std.h, lalu windows.h, dan library inti mpi.h, dan yang terakhir iostream. Di sini kita mendefinisikan order dari matriks yang kita ingin butuhkan. Di sini kita membutuhkan 4x4. Lalu di bawahnya ada MPI status yang menandakan status bahwa matriks yang dikalikan
akan mempunyai nilai seperti berikut. Di dalam double A berisikan matriks 13, 3, 5, 2, 6, lalu baris kedua 6, 7, 1, 9, baris ketiga 12, 10, 8, 15, dan yang keempat 14, 16, 13, dan 12. Lalu double B berisikan matriks 13, 6, 12, dan 14, lalu 3, 7, 10, 16, baris ketiga 5, 1, 8, 13, dan yang terakhir 2, 9, 15, dan 12. Lalu kita akan membuat sebuah variabel C yang ditandakan dengan double C yang merupakan hasil dari perkalian dua matriks tadi. Lalu kita masuk ke fungsi utama. Sini kita mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan seperti argc dan argv. Ini adalah proses untuk perkalian matriks tersebut. Lalu kita mendeklarasikan num text, text id, num workers, source, destination, baris, offset, i, j, k, l, n, dan large integer frequency, large integer t1, t2, double elapsed time, query perform frequency, dan sintaks dari MPI yang diinisialisasi secara otomatis. Lalu di bawahnya num workers akan dikalikan dengan num text. Dan di sini kita akan melakukan sebuah percabangan yang di dalamnya ada sebuah sintaks. If text ID sama dengan 0, lakukan performance counter yang menghitung jumlah baris dari matriks dan offsetnya yang diinisialisasikan dengan angka 0 sama dengan 0. Lalu lakukan perulangan destination pertama, destination num workers, dan tambahkan destination tersebut, maka akan menghasilkan hasil transfer seperti berikut. Di sini kita perlu membuat sebuah komen untuk menjalankan program tadi, yang yaitu komennya adalah mpi x exec atau executed yang jumlah n-nya adalah 3. Di sini 3 yang dimasukkan adalah jumlah dari prosesor yang dibutuhkan saat melakukan transpose. Lalu masukkan nama programnya, maka akan menghasilkan perkalian transpose matriks seperti berikut: 207, 122, 256, 319, 122, 167, 285, 3117, 256, 285, 533, 612, 319, 317, 12, dan 765, dan mempunyai waktu seperti berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang penjelasan matriks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.